Karena apapun namanya kan kue kekuasaan yang mereka perebutkan. Sehingga siapa sih yang punya pisau pemotong kuehnya? Kan Prabowo ya. Nah bahwasanya kadang-kadang kuehnya agak diselip-selip ditempel-tempelkan ke Gibran bisa aja. Itu kan hanya untuk ya daripada ributnya nanti biarin deh. Tapi akhirnya toh gue juga yang motong nanti. Lo boleh lah ngomong apa aja kan gitu, bisa saja ya. Mas Eros, saya mau bicara mengenai, pasti Mas Eros orang yang sangat concern pada perkembangan politik yang mutakhir. Terutama kecenderungan politik yang makin tidak beretika. Nah, ambil contoh adalah Pilkada DKI. Ada gejala semua kekuatan politik mau disatukan yang namanya Kim Plus. Kim Plus itu Koalisi Indonesia Maju Plus. Kita tahu Kim itu isinya sudah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat. Itu partai yang parliamentary threshold. Minta ditambah lagi 3 partai pendukung perubahan. Yaitu PKB, PKS, dan Nasdem. Kalau itu terjadi, maka tidak akan ada calon lebih dari 1. Karena PDIP dengan 15 kursinya plus P3 plus Perindo dengan masing-masing 1 kursi, itu baru 17, tidak cukup 22. Apa komentar Mas Eros Jarot? Karena itulah yang sedang diupayakan oleh paling tidak melalui pernyataan Dasko, pernyataan elit-elit dari Kim. Silakan. Ya kalau saya lihat ya, kalau saya cukup kenal Mas Prabowo gitu ya. Oh saya kenal dia lah. Sangat disayangkan karena saya tidak melihat Bowo itu terlalu serakah seperti itu ya. Sehingga desain ini mungkin akan merugikan dia menurut saya, ya, karena kan di awal dia masuk pemerintahan digelarkanlah karpet yang busuk gitu ya, sehingga waktu masuk istana juga akan tersandung-sandung karpet yang busuk ini gitu kan, sayang, sebetulnya akan lebih bagus dia tidak terlalu berkonsentrasi ya untuk hanya DKI. Karena menjadi concern yang lebih penting kan bukan DKI ya. Tapi apakah dia nanti menginjakan kakinya di kota yang baru itu, ibu kota yang baru dengan segala kesiapan dan tidak kesiapannya. Kan? Ini yang lebih penting karena menurut saya jangan lagi ditambah hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu menguntungkan dia menurut saya ya. Kalau umpamanya nanti terjadi hanya lawan kotakan. Ini kalau nggak ada lawan kotak atau dia ciptakan lagi boneka. Belum tentu. Gaya juga seperti di Solo kan. Ya tapi nggak bisa lagi calon independen. Iya nggak. Udah tutup. Kan yang ada di pikirannya kan seperti itu ya. Tapi karena semuanya tertutup jadi tinggal lawan kotak. Lawan kotak. Akan sangat buruk ya buat karpet yang digelar untuk mengantar dia ke istana. Nah, ini pertanyaan. Apakah nanti Mas Bowo ini mau meneruskan ya, hal-hal yang sudah dikritisi banyak pihak ya tentang apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Tentunya yang baik-baik haruslah, enggak masalah ya. Tapi memang catatan-catatan merah itu yang di 2 tahun terakhir ini ya, bahkan yang paling nyata itu di 6 bulan terakhir ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga kalau itu tidak menjadi catatan khusus oleh Mas Prabowo ya atau presiden akan datang, ini tidak menguntungkan. Jadi selamanya dia dalam satu perahu yang selalu oleng nantinya. Buat saya itu tidak menguntungkan. Sehingga apa yang sebetulnya diinginkan berprestasi tidak akan. Contohnya
Jadi kalau umpamanya dia memilih KN contohnya, itu persoalan dia kan gak gampang. Dia harus waktunya pasti tersita satu ya. Bagaimana sinkronisasi aja dulu deh ya toh. Bagaimana perpindahan ini dan pola komunikasinya gimana antar departemen yang baru di sana gitu ya. Dan juga adaptasi kultural ya, lingkungan dan seterusnya itu masih jadi masalah besar. Sehingga untuk berprestasi dia sempit ruangnya ya. Hanya ngurusin masalah perpindahan ini ya, dan juga sinkronisasi dan adaptasi dan seterusnya, adjustment dan seterusnya. Sehingga nanti orang bilang, wah beda ya, kok nggak berprestasi apa-apa nih. Jadi siapa yang dapat nilai yang terbaik, ya kan? Oke, tapi ada dua hal, Mas. Kan tadi kan opini Mas Eros, ya kan? Ya. Bukan opini. Itu harapan Mas Eros. Mudah-mudahan Prabowo nggak begitu kan begitu. Lalu IKN. Pertanyaan saya adalah, kalau yang tidak opini gimana? Apakah Prabowo akan meniru dalam kasus DKI? Cara Jokowi atau mengikuti Jokowi? Dan kemudian yang kedua ya, soal IKN. Kalau saya sebagai kawan dia ya saya bilang, terus loh Mas Bowo, atau saya manggil dia Wo ya gitu, udah pilihlah terserah. Ini kapal yang membuat kamu nanti oleng selama 5 tahun. Ya. Ini kapal yang bisa kamu kendalikan. Tinggal pilih kan. Kalau dia membawa oleng ya udahlah ikuti aja apa yang diminta Jokowi sekarang, karena dia seyogianya tidak terlibat dalam pertanggungjawaban Jokowi sebagai presiden. Ya. Dia hanya bertanggung jawab pada departemen yang dia pimpin aja cukup, ya kan? Tapi kalau dia melibatkan diri untuk menjadi apa ya, the late hero gitu, yang kesiangan dia, pahlawan kesiangan, ya dia harus menanggung juga akibat bahwa dosa-dosa yang ada dan sudah dinyatakan ada oleh beberapa pihak nih, apa dia juga mau jadi ikut menanggung beban itu? Kalau menurut saya rasanya kok tidak perlu. Oke, tidak perlu. Cuma masalahnya adalah yang membicarakan soal Kim Plus ini dan berusaha menarik kubu lawannya ini, itu orang Gerindra sendiri, Dasko kemana-mana ya, bahkan dia ke Habib Rizik untuk, kan orang tahu lah, kita kan tidak bodoh untuk melihat sinyal-sinyal seperti itu. Dan kalau Dasko sudah berjalan, masa sih tidak atas endorsement Prabowo? Ya, tapi kita harus melihat beginilah, kan dia tahu siapa yang dia hadapi, ya. Jadi sampai bulan Oktober, ya, itu masih kekuasaan itu masih full. Oke. Ya. Dan itu realita ya. Oke. Bahkan sampai September akhir itu masih sangat full. Dia sebagai panglima tertinggi, gitu, dia bisa perpu kalau setiap saat dia bisa dikeluarkan. Mungkin dekret juga dengan tujuan yang lain gitu ya. Bisa juga semua itu bisa terjadi. Sehingga ada juga sekali rumornya orang-orang yang pemain di tingkat tertentu gitu ya. Belum tentu ini ada pelantikan dan seterusnya yang bukan dari kacamata paranormal ya. Tapi hitungan politik. Itu juga menjadi perhitungannya Prabowo toh. Dan dia juga, orang bayangkan ya, saya juga kaguman saya tuh begini. Berapa kali udah kalah lo ya. Masih maju berarti kan punya mental dan punya kesabaran. Ya. Bahwasanya memang banyak orang bahwa kelemahannya dia controlling emotion gitu ya. Mengontrol emosinya salah satu kelemahan. Tapi itu kan kelemahan yang mungkin dari sekian perjalanan dia pelajari ya. Sehingga melangkah mundur selangkah gitu ya, tapi akan melakukan loncatan. Saya pikir saya juga tidak berani menyimpulkan bahwa apakah Dasko 100% representing ya the future of Bowo politik, nah, atau mungkin adaptasi sampai Oktober ini gitu kan, sehingga mungkin setelah itu ada cerita babak baru. Kalau misalnya adaptasi sampai Oktober, Mas ya. Kita tahu pendaftaran 27 sampai 29 Agustus ini, maka kan luka politiknya bisa 5 tahun ke depan juga kalau seandainya itu makanya terjadi. Kan pilihan tergantung Prabowo toh. Apakah dia milih yang ini atau yang itu. Sehingga kalau kita kelompok teman-teman yang pro demokrasi
berharap ya, janganlah mengambil risiko terlalu jauh ya. Ya. Kita kan berharap juga presiden yang akan datang bisa lebih baik, ya kan. Artinya baik itu artinya satu kan, mau berantas korupsi secara total ya, itu kan menjadi trademark utama nantinya, ya, yang akan dilabelkan ke presiden yang akan datang, atau meneruskan ya the corrupted society loh, bukan hanya government lagi, society. Gitu. Ini akan terus dibangun, atau dia melakukan tindakan yang luar biasa sehingga itulah menjadi legasinya. Apa dia mau numpang legasi yang sudah hoyak ini gitu kan. Okay. Nah, kalau saya orang Jawa ya, coba deh Mas Harun perhatikan, ada enggak raja Jawa yang baru mau jadi bayang-bayang raja yang lama? Nah, nggak ada. Ya emang nggak ada. Nah, apakah Prabowo orang satu-satunya nih yang mengatakan dia juga orang Kebumen bapaknya ya? Yeah. Apakah dia mau oh tidak apa-apa, saya raja yang jadi bayang-bayang raja yang lama juga nggak apa-apa, asal berkuasa ya nggak mungkin. Mas, juga. Ada hal yang menarik ya. Orang bicara Lemdak Office. Lemdak Office itu biasanya setelah Pilpres, nunggu pelantikan. Kita tahu bahwa kemenangan Prabowo ini bahkan sudah dikonfirmasi hari pertama pemilihan 14 Februari itu. Let's say kalau mau ofisialnya 20 Maret. Let's say setelah putusan MK 24 April. Ini Mei, Juni, Juli, Agustus. Saya kagum dengan Jokowi. Kok bisa dia masih kuat, dan Prabowo yang jenderal itu, yang lebih senior dari itu, kok bisa tampak lemah? Ya tapi kan dia belum presiden. Loh, masalahnya dia mau setinggi apapun menang ya, dalam konteks legal formalnya ya kan, dia bukan presiden, kekuasaan dia terbatas, terbatas jabatan dia sebagai Menhan dan calon presiden. Calon presiden tidak didukung oleh undang sekuat presiden dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya tapi biasanya secara sosial politik kan biasanya orang sudah ada tuan baru yang bakal lebih lama. Oh, dalam tuan baru ini dia tahu kok. Saya lihat ya. Saya hadir di ulang tahun PKB itu, bagaimana itu Bung Dasko itu sangat dihormati gitu ya. Wah, semua pimpinan baru partai. Dasko doang gitu ya. Itu baru Dasko ya kan. Jadi dia tahu persis gitu how to mengentertain ya. Karena apapun namanya kan kok kekuasaan yang mereka perebutkan. Sehingga siapa sih yang punya pisau pemotong kuehnya? Kan Prabowo ya. Nah, bahwasanya kadang-kadang kuehnya agak diselip-selip, ditempel-tempelkan ke Gibran bisa aja. Itu kan hanya untuk ya daripada ribut nanti biarin deh. Tapi akhirnya toh gue juga yang motong nanti. Lo boleh lah ngomong apa aja kan gitu, bisa saja ya. Sehingga bagi saya gitu, saya juga bilang sama teman-teman PDIP gitu kan, kalau nyerang Bowo itu memang agak aneh juga ya kalian, saya bilang gitu loh. Kita ini inget ya, dulu kan dia pernah jadi calon wapresnya Pak Megawati. Jadi kalau diungkit-ungkit kembali lagi ke 98 agak aneh juga gitu ya. Nah sekarang bagaimana sebetulnya yang lebih penting itu menyelamatkan Indonesia itu jauh lebih penting ya. Jadi bagaimana saya sendiri bilang, saya akan bantu sepenuhnya kalau memang ada komitmen ya. Bahwasanya dia akan melanjutkan yang membangun peradaban. Yang membangun bukan civil society tapi the corrupted society. Ini kan yang mengerikan bagi saya ya. Banyak nanti kita bisa bahas ya. Saya pinginnya juga ya kayak Bung Harun ya, saya minta kita bicara tanpa kebencian lah. Dan buat saya juga gak ada hak saya benci sama siapapun gitu ya. Iya. Cuman saya terlalu cinta sama negeri ini. Sehingga kalau saya ngomong seolah-olah benci gitu ya. Tidak gitu. Mengkritik itu gak berarti benci, justru karena cinta. Karena justru cinta itu negara. Makanya saya pikir memang kalau saya juga tidak tahu ya. Dalam buku sejarah yang saya baca selama ini, baru ada yang namanya seorang yang seperti Pak Jokowi ini baru saya temui gitu ya. Jadi ada semacam satu fenomena lagi gitu ya, yang sebetulnya masuk ke wilayah ya catatan hitam. Yang kalau catatan putih, andaikan begini ya, andaikan Pak Jokowi itu punya kesabaran aja ya. Udahlah, udah nggak usah ngajuin anaknya, apanya semua. Sudahlah, dia pasti
catat pakai tinta emas yang paling tebal dan tak terhapuskan. Tapi justru sekarang ini kok saya sanksi ya dimasukkan ke dalam yang namanya tinta emas, memori sejarah ya. Itu lebih banyak emasnya atau lebih banyak tinta merahnya. Jadi kalau Kaisar Romawi itu kan ada prototipenya ya, ada Agustus atau Kaisar Nero. Iya, Kaisar Nero. Ya ini kan jadi kan disayangkan. Sebetulnya saya kan lebih tua dari dia dan saya tahu dari awalnya. Saya berharap dulu sangat ternyata kita semua ya reformasi nggak sia-sialah, bisa melahirkan orang dari bawah ke atas. Tapi dengan kejadian seperti ini, kok ternyata gitu ya, memang ternyata yang tidak mengalami denyut nadinya perjuangan reformasi itu, memang empatinya beda. Iya, termasuk generasi muda sekarang kan? Iya, termasuk Jokowi juga, kan tidak terlalu bersinggungan dalam perjuangan saat itu di mana gitu kan. Nah, hal seperti ini yang menurut saya juga kita jadikan catatan. Maksudnya saya pengen teman-teman pro demokrasi juga agak sedikit cobalah reflektif gitu ya. Mungkin kesalahan juga ada di kita gitu ya. Kenapa kok tidak terlalu kritis? Dan juga teman-teman dulu yang membiarkan sejak awal waktu Gibran ini kan saya sudah perdebatannya sangat keras terhadap Pratekno juga saya tanyakan gitu kan. Walaupun jawabannya kan tidak ada undang-undang yang dilanggar dulu. Memang yang mana ini etika. Kalau undang-undang lahir tanpa etika, hukum tanpa dia etika. bilang undang-undang tidak dilanggar. Jelas ada undang-undang yang dilanggar. Itu kan termasuk KKN. KKN ya? Iya KKN, tapi kan itu maksudnya yang secara telak mengatakan, dia kan harusnya telak gitu loh ya. Tidak interpretatif sifatnya dibilang. Loh, kalau memang orang yang tidak terlibat dalam gerakan KKN waktu itu anti KKN memang tidak bisa menjiwai itu. Sedangkan kolusi ya kan, itu KKN itu kan korupsi, nepotisme. Itu jelas itu sebagai bagian yang dititipkan oleh perjuangan reformasi di pundak para legislator saat itu. Dan disepakati bahwa itu menjadi komitmen loh ya dari seluruh pemimpin bangsa ini ke depan untuk melaksanakannya. Nah, pada saat itu diredakan juga pada diem kok gitu ya. Nah sekarang ini sudah gini baru rame-rame itu yang sangat saya sayangkan. Sudahlah kalau sekarang ini kita dihadapkan pada realita presiden terpilihnya Bowo. Nah wakil presidennya adalah Gibran. Tapi apakah kita bisa menerima begitu saja? Kalau Gibran mungkin masih banyak masalah yang kita bisa persoalkan ya. Kalau Prabowo less deh ya. Oke, tapi ini Mas Eros menarik ya. Reformasi 98 pasca reformasi memunculkan dua pemimpin yang satu yang tidak terlibat sama sekali dengan hiruk pikuk reformasi, dan itu Jokowi dengan segala damage-nya. Tapi paradoksnya adalah memunculkan kembali memunculkan kembali menantu penguasa Orde Baru yang kita tumbangkan karena kekuasaan yang otoritarianistik, yaitu Prabowo. Membayangkan nggak after 25 years tiba-tiba yang berkuasa adalah elemen-elemen Orde Baru kembali. Ya, tapi kan dia tidak mungkin sampai ke sana. Kalau kita semua tidak bersepakat. Ya, institusi kita diwakili di DPR kan. Apakah Saudara Harun bisa mengatakan tidak boleh kalau DPR ngetok palu? Karena kita sudah memberikan suara kepada para partai-partai yang ada sekarang di sana. Nah, kalau itu proses sudah dilalui, menurut saya ya agak aneh juga kalau kita bilang ya kok tidak pernah reflektif bahwa ini anak penguasa yang kita tumbangkan. Sebetulnya dari awal harus sudah tahu dong gitu ya. Nggak perlu sekarang dibicarakan. Harus dari awal kita bicarakan apakah iya apa tidak itu kan bisa diputuskan. Tapi dalam kenyataannya memang hal-hal di mana saling membuat dosa ini seperti jadinya kartu domino kan. One fall, all fall. Makanya dia saling menjaga. Jangan deh, biarin aja lah semuanya jadi tetap aja di situ. Makanya dalam hal ini yang lebih penting saya rasa berkonsentrasi ke depan bahwa kenyataannya society seperti ini. Jadi nggak bisa kita berevaluasi lagi dengan bermain-main ya
dengan imajinasi masa lalu gitu ya. Yang tidak mendapat dukungan secara luar biasa atau secara kekuatan yang real. Tapi Mas gitu. saya ingat Rocky Gerung mengatakan Jokowi yang sipil itu berwatak militaristik, itu damage-nya luar biasa. Betul. Gila bener ya. Dia memperingatkan kalau watak militaristik itu dipraktikkan juga oleh Prabowo yang juga militer, yang memang asli militer, itu damage-nya akan jauh lebih luar biasa. Padahal kita tahu power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Dan kita tahu bahwa warisan 10 tahun ini adalah lemah sekali civil society. Bahkan menghadapi kelakuan Jokowi yang sudah lemdak office aja kita nggak mampu. Masih ada ketakutan baik rakyat maupun elit. Saya membayangkan dari mana kita memulainya kalau ada watak kekuasaan yang begitu. Kalau dia tidak dikontrol pasti dia akan corrupted, pasti akan dia otoritarian. Lalu civil society-nya lemah dan mudah disogok. Silakan Mas. Ya gini, saya rasa kita juga harus melihat seseorang itu dengan latar belakang yang tidak hanya satu dimensi gitu ya. Jadi ada dimensi lain juga. Saya kenal keluarganya. Saya dekat sama keluarganya Prabowo itu. Saya kenal ayahnya. Ayahnya juga menitipkan apa kepada dia. Waktu dia dipecat Pak Harto gitu kan, saya menemani Bowo ya. Dari jam 10 sampai jam 2 lah gitu ya. Atau jam 11 sampai jam 10. Lupa saya sampai jam 2. Pada hari itu, that very day. Dia masih ingat betul kok apa-apa yang harus dia lakukan. Gitu kan. Jadi memang bahwasanya kita tidak boleh 100% ya, menganalisa itu, bahwa analisa itu akan berjalan seperti apa yang kita analisa gitu kan. Dan kan masih ada probabilitas. Apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung juga bisa dipatahkan. Kenapa? Hitler dari pasukan mana dia, ya kan? Lihat ya lebih gilanya lebih nyata. Itu bahkan mendunia ya. Fenomenal, jadi fenomena yang luar biasa. Artinya itu salah satu catatan yang bisa kita perbandingkan. Bahwa tidak selalu begitu. Artinya probabilitas ada, tapi ada juga kan faktual sejarah mencatat hal seperti itu juga ada. Sehingga menurut saya memang Prabowo ini contohnya. Kenapa dia sangat Islami gitu ya kan ya. Ya, karena memang keluarganya juga kan ibunya Kristen, ada adanya taat yang baik, Kristen yang baik. Di keluarganya juga ada salah satu ponakannya juga ada yang Islam. Jadi dia juga ingin menunjukkan bahwa I'm a good Muslim. Bapaknya kan Muslim, ibunya Kristen itu kan. Sehingga tidak mau dia terhimbas. Sumitro itu Muslim? Iya Pak, ya bapaknya Muslim lah. Oke. Ibunya yang Kristen, kan Manado ya. Kalau Pak Mitro kan orang Kebumen ya, dari Banyumas lah, Banyumas itu kan. Nah, jadi dia juga ingin menunjukkan itu. Kedua, dia ingin merah putih. Karena ada latar belakang sejarah keluarga kan. PRRI dan seterusnya. Sehingga menunjukkan, saya juga merah putih. Jadi kita kalau melihat hanya satu dimensi manusia pada saat waktu tertentu, mungkin bisa juga salah melihatnya hasilnya ya. Dia ingin contohnya apa? Tidak korupsi, tidak ini bagaimana gitu ya. Itu kan satu hal yang juga ingin menjaga, karena dia sangat takut sama bapaknya ya, sangat sayang juga sama bapaknya. Sehingga ingin menunjukkan bahwa keluarganya keluarga Sumitro itu bukan koruptor gitu kan. Dan Pak Mitro yang mengatakan 30% anggaran dikorup itu waktu zaman Orde Baru sudah. Ya. Makanya dia juga, saya sering ngomong sama dia. Dia tahu, saya nggak mungkin bicarakan di sini karena kan tidak bagus ya, tidak bagus. Karena apa? Saya kok masih ini harapan nantinya. Saya nggak berani dia pasti lakukan. Jadi harapan. Saya tahu apa yang bagaimana saat-saat dia dulu dibohongi pada 2014, pada saat Jokowi masuk gubernur DKI, itu kan saya tahu apa yang ucapan Hashim, ucapan Prabowo kan saya catat semua. Sehingga hal itu kan tidak mudah untuk dilupakan begitu saja. Sehingga
saya kok masih menaruh harapan ya bahwa mungkin Bowo akan memainkan kartu yang berbeda. Karena apa? Dia ingin menghapus semua itu. Karena nggak mungkin, dia juga orang yang tidak bodoh kok. Bodohnya emosional, ya sekarang rasanya sudah agak menurun ya. Tapi itu yang ditakutkan. Tapi dia bukan orang bodoh, sehingga perhitungan. Kalau orang bisa sampai 3 atau 4 kali ya gagal masih maju, dia punya kesabaran yang luar biasa. Sehingga menurut saya mungkin dia tunggu waktu yang tepat ya untuk memainkan kartunya. Sehingga menurut saya kok tidak begitu teryakini. Nah, ini kan harapan artinya ya. Tidak teryakini bahwa dia akan meneruskan hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh Jokowi. Dia tahu. Cuman it's not the time yet. Menurut saya gitu ya. Dalam saya membaca pola pikir dia. Sehingga ya sudahlah. Toh cuman 2 bulan lagi ya. Tapi 2 bulan lagi pun menurut pengalaman dia ya kan. Yang realita politik di lapangan kan bisa terjadi banyak hal, ya kan? Yang the impossible thing, gitu kan, bisa terjadi seseorang dalam jangka 1 minggu bisa jadi ketua umum partai, gitu. 3 hari. Ya katakanlah gitu ya, 3 hari. Belum apa-apa tiba-tiba menjadi katanya calon wakil gubernur gitu ya, atau bahkan gubernur saya nggak tahu. Gitu ya. Ini kan satu hal yang tidak pernah ada dalam kamus. Ya, sejarah perpolitikan di Indonesia. Sehingga untuk melakukan analisa yang sifatnya berdasarkan empirical itu kan nggak bisa kita mendahului ya, teori masa mendahului kejadian kan agaknya agak sedikit sulit ya teori sosial, teori politik gitu. Nah, kalau menurut saya hal seperti itu, jadi apa yang kita bicarakan di meja ini kan asumsi. Asumsi berdasarkan pemahaman, pengalaman dan fakta yang kita temukan. Ya saya yang saya temukan tuh saya kenal Prabowo, family is very decent family. Saya yakin, saya jamin itu. Dan saya ngomong gini, tanya aja bang, saya minta jabatan, enggak. Kita bersahabat kok, istrinya Pak Hashim juga, kita anak-anaknya udah kayak, ya saya sangat baik lah dengan mereka ya. Artinya saya juga enggak minta jabatan kok ini ya. Saya juga pernah nolong Bowo dan saya tinggalkan karena waktu saya gak cocok gitu ya. Kenapa kok harus pergi ke orang yang waktu itu kamu musuhin gitu kan.